COVID-19 ini, dunia pendidikan kembali harus segera menyesuaikan diri dengan program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di dalam lingkup masyarakat. Ada yang menilai bahwa kebijakan Kampus Merdeka memberikan keleluasaan bagi kampus untuk menjadi kampus yang mandiri dan inovatif. Dan ada yang menilai bahwa Kampus Merdeka hanya ajang pertunjukan panggung bagi para petinggi kampus. Dalam menentukan konsep Kampus Merdeka adalah mahasiswa yang perlu disoroti. Lalu, bagaimanakah keseimbangan kebijakan tersebut bisa berjalan dengan tujuan mahasiswa? Untuk itu, UKM Fiat Justisia hadir untuk menjadi wadah diskusi mengenai konsep dan tantangan perguruan tinggi untuk melakukan rekonstruksi kurikulum agar dapat mengimplementasikan kebijakan Kampus Merdeka sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang di seminar UKM Fiat Justisia Universitas Negeri Semarang. Selamat berdiskusi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Kampus Merdeka pada Januari 2020. Dari segi istilah, kebijakan ini terdengar lebih menggirakan. Pada standar internasional. Yaitu tentang polemik kebijakan Kampus Merdeka dengan judul mengulik kebijakan Kampus Merdeka dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 serta tantangannya di perguruan tinggi. Mana sikap dan tantangan yang perlu disiapkan oleh perguruan tinggi dalam menghadapi kebijakan ini? Tentunya kebijakan Kampus Merdeka yang bermuara pada Merdeka Belajar. Baik, saya akan awali karena substansi materi saya juga ini. Ada 3 pesan kunci yang ingin saya sampaikan kepada para peserta juga, dan ada 5 sikap sekaligus respon menghadapi tantangan. Filosofi Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir, yaitu memfasilitasi merdeka berpikir dan merdeka belajar peserta didik. Artinya apa? Artinya kena pajak gitu. Artinya kena pajak. PTNBH kemudian menerapkan tarif juga. Dan syaratnya PTNBH yang awal dulu ya, itu minimal harus ada pemasukan minimal 100 miliar dalam satu tahun. Dan itu kena pajak gitu. Jadi bukan nggak kena pajak. Kenapa kena pajak ya? Karena dia subjek hukum yang otonom tadi, dan dia dikatakan di sini sebagai bukan PNBP. Nah, kalau sudah begitu, maka memang untuk menjadi PTNBH ini ada negatif, ada positifnya. Yang pertama tentu seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa kita harus memahami konseptualisasi kebijakan itu dengan baik. Kata kuncinya ada 3. Yang pertama adalah 1, inovasi. Inovasi itu persis seperti yang disampaikan oleh Prof. DYP. Kata kuncinya ada di 2 hal. 1, bagaimana mahasiswa itu adaptif. 2, visioner. Jadi ada visi-visi ke depan yang bisa disajikan. Nah, yang dikritisi oleh teman-teman masyarakat sipil, termasuk teman-teman mahasiswa dan juga akademisi adalah terkait dengan tadi kemampuan menggalang dana itu. Ketika kampus-kampus diberikan kemudahan untuk kemudian menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, maka kemudian dananya dari mana? Karena soal subsidi tadi kan sifatnya nggak wajib itu. Bagaimana besaran subsidinya dan akan diberikan atau enggak itu kembali lagi kepada kebijakan pemerintah tuh. Nggak ada kewajiban untuk memenuhi itu. Secara konsep hukumnya gitu.